Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat taufik, kemudahan dalam melaksanakan amal-amal ibadah, dalam kita beraktivitas. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang membahas tentang 40 hadis sebagai senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah maupun wabah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan baca dua hadis. Hadis yang ke-12 dan yang ke-13, yang mana dua hadis ini masuk dalam pembahasan babu ma yuzkar fil waba wa ajri sabir, yaitu bab yang disebutkan dalam wabah dan juga yang membahas tentang pahala bagi orang yang sabar. Hadis yang ke-12, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara al-waj'a faqala. Dari sahabat Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang penyakit. Maka faqala rijzun aw adzabun udhiba bihi ba'dul umam ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penyakit, lalu beliau menjelaskan bahwasanya itu adalah hukuman atau siksaan yang Allah timpahkan untuk sebagian kaum, sebagian umat, kemudian tersisa dari penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut hilang lalu juga datang kembali. Faman sami'a bihi bi ardin fala yuqdimanna 'alaihi wa man kana bi ardin waqa'a biha fala yakhruj firaran minhu. Maka barang siapa yang mendengar tentang penyakit tersebut di sebuah daerah, maka janganlah ia datang masuk ke daerah tersebut.
Dan barang siapa yang dia berada di sebuah daerah yang di situ ada penyakit tersebut, ya, maka janganlah dia keluar untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Nabi kita menjelaskan bahwasanya ada wabah, ada penyakit yang Allah timpahkan bagi sebagian umat ini, sebagian kaum, yang mana wabah tersebut sebagai hukuman bagi mereka, sebagai azab bagi mereka. Kemudian penyakit tersebut bisa hilang, kemudian juga datang lagi karena masih ada sisa. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita mendengar di sebuah daerah ada wabah, kita tidak boleh untuk memasuki daerah tersebut. Dan kalau kita berada di sebuah daerah yang terkena wabah, maka kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari daerah tersebut. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah al-yaqin bi anna hadzal waba ibtila'un min Allah azza wa jalla. Harus diyakini bahwasanya adanya wabah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kana fil umamis sabiqah, yang mana tersebarnya wabah, munculnya wabah ini pun terjadi di umat-umat yang sebelumnya. Wa sayabqa ila qiyamis sa'ah, dan akan tetap ada sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka harus diyakini, terlebih kita seorang muslim yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wabah ini adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-aqdar al-kauniyah min masaib wa asqam wa waba innama hiya biqadarin. Musibah-musibah yang terjadi, penyakit-penyakit yang muncul, dan juga adanya wabah, ini semua adalah termasuk dari apa yang Allah takdirkan bagi hamba-hambanya, karena segala sesuatu itu tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya wabah ini, penyakit ini muncul dengan sendirinya tanpa ada sebab, bahkan tanpa ada
ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya. Semua yang terjadi di dunia ini semuanya adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah timpahkan wabah, penyakit ataupun musibah kepada manusia, yang mana di dalamnya pasti terkandung hikmah dan kebaikan bagi manusia, agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara manusia yang tidak bisa diingatkan kecuali dengan, yaitu ujian, bala, musibah. Itu baru sadar. Ya. Ketika kita sehat, kita kadang gak ingat untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat ini. Ketika kita lapang hartanya, rezekinya, ya, kadang-kadang kita ini lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban-kewajiban ditinggalkan, atau bahkan perkara-perkara yang haram dengan mudah, atau bahkan bangga melakukannya. Ya. Maka kalau dibiarkan seperti itu, dia akan semakin jauh, semakin melampaui batas. Maka ada di antara cara untuk bisa menyadarkan dia itu adalah dengan ditimpakan musibah, ditimpakan ujian, agar hatinya bisa kembali kepada Allah, hatinya mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mau bertaubat, ya, mau memperbaiki dirinya, memperbaiki agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Dan kita pun bisa melihat dari orang-orang yang sakit, ya, ketika dia sakit, dia berdoa dengan penuh pengharapan, ketundukan agar Allah memberikan kesehatan kepadanya, mengangkat penyakitnya. Ini pun sebagai bukti bahwasanya di antara hikmah Allah menimpakan ujian, menimpakan bala itu agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala musibah yang terjadi, wabah ataupun penyakit-penyakit, tidak bisa dipisahkan dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, maka kita yakin bahwasanya di dalam takdirnya pasti mengandung kebaikan, mengandung hikmah yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya, atau belum diketahui oleh orang yang belum diketahui. Kemudian faedah yang berikutnya, al-wajib asy-syar'i yatamathal fi 'adamil firar min baladil waba wa adamid dukhul ila baladil waba. Hadis ini pun menjelaskan kepada kita bahwasannya kewajiban seorang mukmin, kewajiban seorang muslim ketika ada wabah dan dia tahu bahwasanya sebuah daerah itu ada wabah, maka dia tidak masuk ke daerah tersebut.
dia ketika tahu di daerah tersebut ada wabah, maka dia tidak masuk, tidak mendatangi wabah tersebut. Ya. Untuk menjaga dirinya agar tidak tertimpa, agar tidak terkena wabah tersebut. Ya. Demikian pula ketika di sebuah daerah itu terkena wabah, maka orang-orang yang di daerah tersebut tidak boleh untuk keluar untuk melarikan diri dari daerah tersebut, karena itu bisa berpotensi untuk menularkan, sehingga wabah itu semakin menyebar kemana-mana. Makanya di situ ya, orang yang berada di daerah wabah, maka dia tinggal di situ dan tidak keluar dari yaitu daerah tersebut. Ya. Kemudian di antara faedah lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya wabah ketika tersebar itu kadang dipahami dan diyakini oleh sebagian orang bahwasanya wabah itu tersebar dengan sendirinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang salah. Karena memang yang diyakini oleh seorang mukmin, setiap sesuatu yang terjadi itu tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai terpengaruh dengan pendapat-pendapat orang-orang, pandangan orang-orang yang mengatakan bahwasannya kejadian seperti wabah ataupun bencana alam itu sebabnya adalah yaitu faktor alam itu sendiri. Mereka terjadi dengan sendirinya. Wabah menularkan sendirinya. Gempa bumi terjadi dengan sendirinya. Banjir terjadi dengan sendirinya. Ataupun bencana-bencana yang lainnya. Jangan sampai terpengaruh dengan pendapat-pendapat seperti itu. Karena keyakinan seorang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala sesuatu ini tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala sesuatu mulai dari awal sampai yaitu datangnya hari kiamat. Semuanya sudah tertulis dengan sempurna di Lauhul Mahfuz. Ya. Makanya tidak boleh seorang mukmin itu termakan oleh pendapat-pendapat orang-orang yang dianggap pakar, ahli, yang mengatakan bahwasanya ini musibah terjadi dengan sendirinya tanpa ada sangkut paut dengan takdir Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah. Tidak. Tapi seorang mukmin yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini bahwasanya apapun yang terjadi
di dunia ini, maka itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana seorang mukmin meyakini setiap takdir Allah pasti mengandung kebaikan. Dan sebagai pengingat bagi umat manusia bahwasanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Jangan sampai manusia itu congkak, angkuh, sombong, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang besar, bahkan tidak mau untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saja kalau ditimpa bencana-bencana yang sekarang kita saksikan, banjir, ya, dan dahulu gempa, tsunami, luar biasa hebohnya. Ya. Itu menjadikan bahwasanya ya, hendaknya kita itu selalu introspeksi diri untuk selalu mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita berada di dalam kebaikan. Akan berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban, memperbanyak kebaikan-kebaikan, amal soleh. Ketika mengingat Allah itu pun kita berusaha untuk menahan diri kita dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat, dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, itulah yang harus ditanamkan dalam diri seorang muslim, yaitu hendaknya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini segala sesuatu atas dasar takdir dari Allah, yang itu merupakan ketetapan dari Allah, dan kita yakini di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat banyak. Kemudian hadis yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Iman. Hadis yang ke-13, an Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, yang mana beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ta'un. Beliau bersabda, annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah 'ala man yasha' wa ja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab yang Allah kirim kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jadikan ta'un tersebut
sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ. Dan tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un dan dia tinggal di daerahnya dengan penuh kesabaran, dia tahu bahwasannya tidaklah menimpa terhadap dirinya kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini menjelaskan tentang ta'un, yang mana ta'un Allah kirimkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai hukuman azab bagi mereka. Dan ta'un ini juga sebagai rahmat dari Allah bagi orang-orang mukminin. Allah jadikan ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Apabila seseorang berada di sebuah daerah yang terkena ta'un, dia tinggal di situ, dia sabar, dan dia yakin bahwasanya apapun yang menimpa dia itu merupakan takdir yang telah Allah tulis bagi dia, maka pahalanya adalah pahala seperti orang yang mati syahid. Ya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah aqidatul imani bil qada'i wal qadar innama tadhhar thimaruha fi zaman asy-syada'id wa husulil asqam wal waba' wal bala' fi an-nafsi awil badani awil mal. Ini di antara pentingnya kita mempelajari al-iman bil qada wal qadar. Beriman terhadap takdir Allah. Sangat penting untuk dipelajari. Kenapa demikian? Karena iman terhadap takdir Allah itu akan nampak buahnya ketika seseorang berada dalam ujian, cobaan, ataupun musibah. Ketika seseorang diuji dengan musibah, bala, penyakit-penyakit ataupun wabah, maka keimanan terhadap takdir Allah itu akan nampak buahnya, nampak hasilnya. Kita perhatikan orang yang keimanannya terhadap takdir Allah itu sangat tipis, sangat kecil. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak terima dengan takdir Allah. Mereka mencela takdir Allah. Mereka melakukan perkara-perkara
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kuat, tidak sabar dalam menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah ataupun cobaan-cobaan. Apalagi mereka tidak akan mungkin untuk mengharapkan pahala dari setiap musibah ataupun cobaan yang menimpa mereka. Karena tidak ada keimanan dalam hati mereka, keimanan kuat yang menancap terhadap takdir Allah. Yang mana Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah itu Maha Hakim. Tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Karena sejatinya hamba-hamba atau manusia-manusia itu yang menzalimi mereka sendiri. Tapi yang sering seolah-olah Allah itu dianggap menzalimi manusia. Tidak. Kitalah yang menzalimi diri kita. Sehingga datang yang namanya itu azab, siksa. Dan itu pun memperingatkan kita agar kita kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada petunjuk yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan-bosan untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan tentang takdir yang Allah tetapkan bagi manusia. Orang yang dia memiliki keimanan yang benar, keimanan yang mantap, maka ketika ujian itu datang, ketika musibah itu datang, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan bagi hambanya dalam setiap takdirnya. Dan sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Banyak sekali hikmah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh seorang yang mendapatkan ujian yang sedang ditimpa musibah ataupun cobaan. Cuma kadang karena manusia ini dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akidah tentang iman terhadap takdir Allah ini sangat penting untuk kita murajaah kembali, untuk kita pelajari kembali agar kita kuat dan kita siap untuk menghadapi musibah ataupun bala ataupun ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sabar, kalau kita ridha, maka banyak sekali balasan-balasan, keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh orang yang sabar, yang ridha,
dalam menghadapi musibah, ujian, ataupun cobaan. Hadis ini juga menjelaskan bayanu inayatillahi ta'ala bihadhihi al-ummah al-mukarramah haitsu ja'ala ma wa'ada 'adzaban li ghairihim rahmatan lahum. Hadis ini pun menunjukkan dan menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ta'un yang Allah kirim untuk sebagai hukuman ataupun azab bagi sebagian umat, ternyata itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Ketika terkena ta'un, ketika terkena wabah, itu pun adalah di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Rahmat kepada orang-orang mukminin. Maka seorang mukmin akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya ada keimanan akan selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah itu sangat sayang, sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang benar-benar tunduk dan patuh beriman kepadanya. Kemudian di antara faedah yang lain, ajrus syahid liman mata ba'da iqamatihi fi baladil waba sabiran ma'al qudrah 'alal khuruj. Itu orang yang mati di daerah wabah, yang mana dia sabar dalam menghadapi wabah tersebut, kemudian dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Fa iqamatuhu talaban lis-thawab la li hadhi malin aw gharadin akhar wa innama yahsul lahu ath-thawabu bil iqamati fi dhalika al-balad li'annahu tawakkala 'ala Allah wa darajatul mutawakkil arfa' ad-darajat. Ketika dia menetap di daerah wabah tersebut, dia hanya menginginkan pahala dari Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lainnya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah. Dia sudah ikhtiar melindungi dirinya, tapi qadarullah dia masih terkena wabah. Dia sabar ketika terkena tersebut. Dia bertawakal, bersandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Maka itulah yang akan mendapatkan keutamaan. Ketika ternyata setelah itu semua dia meninggal dunia, dia mendapatkan keutamaan, yaitu pahala seperti pahala orang yang mati syahid.
bisabri wal ihtisab wa sidqit tawakkul yanalul mar'u darajatil ula. Bahwasanya dengan kesabaran dan selalu menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan tawakal yang amat tulus, seseorang akan mendapatkan derajat yang amat mulia. Seseorang akan mendapatkan kedudukan yang amat tinggi. Ya. Maka memang harus melatih kesabaran. Harus melatih agar diri kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dan melatih diri kita untuk bertawakal, bersandar, hati kita terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ini harus selalu kita latih. Ya, agar ketika nanti terjadi musibah ataupun hal-hal lainnya, itu langsung kita itu ingatnya kepada Allah, langsung bersabar, langsung menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu bagaimana semangatnya para sahabat dan juga sahabiyat, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap yang benar dalam menghadapi wabah. Inilah yang harus kita tiru. Semangat mereka untuk bertanya kepada Rasulullah. Artinya kita belajar, dan kita belajar ilmu syar'i, ilmu agama, agar kita tahu ilmunya, sehingga kita tidak tersesat ketika kita tertimpa sesuatu. Kita tahu ilmunya. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita tahu ilmunya. Dan itulah yang harus kita contoh dari para sahabat. Semangat mereka dalam belajar ilmu agama, bertanya langsung kepada Rasulullah. Kalau kita sekarang, tidak mungkin kita bisa bertanya langsung kepada Rasulullah, tapi kita bisa membuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab hadis sangat banyak sekali, dan sudah ditulis oleh para ulama kita. Hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu, sudah dijelaskan semuanya oleh para ulama kita. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Ya. Bahkan di alat yang kecil pun kita bisa mengakses sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada diri kita. Kita mau belajar apa tidak? Kalau kita tidak mau belajar ilmu agama, selamanya kita akan bodoh, dan kita akan bertanggung jawab atas kelalaian kita, karena kita sengaja tidak belajar ilmu agama. Padahal pintu-pintu terbuka dengan lebar untuk mempelajari ilmu agama. Tapi kalau tetap lalai, tidak mau belajar, sibuk dengan urusan dunia, sibuk mencari kesenangan-kesenangan dunia, maka kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan diri kita.
Adapun orang yang dia sabar dalam menuntut ilmu agama, ya karena tahu dirinya sangat-sangat kurang dalam ilmu agamanya, dia belajar tauhid, dia belajar akidah biar mantap, memiliki pondasi yang kuat. Ya, terlebih di bulan yang terakhir ini. Iya. Nanti ada perayaan Natal, ada perayaan Tahun Baru. Ya, kalau tidak punya akidah yang kuat, tidak punya akidah yang benar, maka akan terombang-ambing, terseret melakukan perkara-perkara yang melanggar agama Islam. Ya. Waliyadzubillah. Maka hendaknya kita yaitu memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa mempelajari ilmu agama, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomaan untuk mempelajari ilmu agama, tahu yang hak, tahu yang batil, mengetahui tauhid, mengetahui syirik, mengetahui sunnah, mengetahui bid'ah, ya, dan perkara-perkara yang lain dalam agama yang kita butuhkan untuk kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan kita bisa menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan itu adalah kebahagiaan dan keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat kelak. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita, dan juga mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.